Hai Positive People, kita akan melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 25. Kali ini kita mengambil ayat 16. Perumpamaan tentang talenta. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Di mana diceritakan dalam perumpamaan tentang talenta, ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Yang menarik, hamba yang punya 5 talenta ini, ketika Tuhan itu berangkat, dia segera menjalankannya. Kata menjalankan artinya mengembangkan, melipat gandakan, to cultivate, mengeluarkan yang terbaik, sehingga talenta berkembang menjadi 6, 7, 8, 9, dan 10. Karena sesuatu yang besar dimulai setia mengerjakan yang kecil. Sesuatu yang banyak dimulai setia mengerjakan yang sedikit. Hamba ini gak langsung dapat 10 talenta. Dia pelan-pelan mengerjakannya dan melipat gandakannya, dan akhirnya menjadi 10 talenta. Tugasnya tidak mudah, karena dengan time frame yang sama yang dimiliki oleh hamba yang punya 2 talenta dan 1 talenta, dia harus melipat gandakan. Kalau hamba yang punya 2 talenta, dia kembangkan 2 jadi 4, gak terlalu banyak. Tapi hamba yang punya 5 talenta, dia harus mengembangkan menjadi 10 dengan waktu yang sama yang dimiliki oleh hamba yang punya 2 talenta dan 1 talenta. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kepada yang diberi banyak akan dituntut banyak. Belum lagi yang punya banyak biasanya problem lebih banyak. Makanya jangan cepat-cepat kita pengen minta yang banyak dulu, karena ada tanggung jawab yang besar. Karena harus memikirkan, begitu kita dipercayakan perkara besar, problemnya juga makin besar dan makin banyak. Siapkah kita menghadapinya? Kalau gak siap, kita akan mundur, kita akan kecewa, dan akhirnya kita gak siap. Itu sebabnya yang menarik, bahwa setiap hamba dipercayakan sesuai dengan kesanggupannya. Yang dilakukan sama hamba yang punya 5 ini, dia gak komplain, dia gak menggerutu, dia tidak santai-santai, dia serius mengembangkannya menjadi 10 talenta. Ada 3 hal yang dilakukan sama hamba ini, sehingga dari 5 talenta menjadi 10 talenta, walaupun waktunya terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas. Yang pertama yang dilakukan adalah dia rajin bekerja. Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang menarik bahwa pertama kali Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tempatkan di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bukan untuk tidur-tidur, bukan untuk santai-santai, bukan untuk nongkrong-nongkrong, melainkan berusaha dan memelihara taman itu. Berarti kita bisa melihat, bekerja bukan merupakan kutuk, tapi bekerja merupakan mandat Tuhan kepada manusia agar manusia produktif dan diberkati. Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Tuhan tidak mungkin kasih uang langsung turun dari surga ke bumi. Yang kita perlu lakukan adalah lakukan sesuatu. Karena orang yang rajin bekerja, orang yang rajin berpikir, orang yang rajin berdoa, pasti berkatnya banyak. Amsal pasal 10 ayat 4, orang rajin pangkal kaya, orang malas pangkal miskin. Kita bisa melihat kekayaan bukan gift, bukan karunia, tapi kekayaan adalah sesuatu yang perlu dikerjakan. Yang rajin saja yang mendapatkan, yang malas tidak mendapatkannya. Dan yang luar biasa adalah dalam 1 tahun kita dikaruniakan Tuhan 365 hari. Dalam 365 hari harus dikurangkan 52 hari Minggu, 52 hari Sabtu, 13 hari libur nasional, 12 hari cuti tahunan, 7 hari cuti bersama atau lebaran, 10 hari cuti sakit, izin dan urgensi. Jadi di total efektivitas kita bekerja hanya 219 hari atau 7 bulan kerja. Berarti sisanya 149 hari atau 5 bulan libur. Kalau kita presentasikan 60% kerja, 40% libur. Namun kita menerima gaji 12 bulan penuh plus 1 bulan THR. Bagi perusahaan sebetulnya rugi, karena harus menggaji karyawan 13 bulan, tapi kerjanya cuma 7 bulan, sisanya libur. Nah, kalau Anda tahu dalam 1 tahun kita cuma punya kesempatan bekerja, berkarya di perusahaan itu cuma 7 bulan, mari gunakan waktu
yang dipercayakan sebaik mungkin. Seperti hamba yang punya 5 ini untuk dikembangkan. Sehingga kehadiran kita di perusahaan menguntungkan. Sehingga kehadiran kita dipercayakan sama Tuhan, perusahaan dikembangkannya. Yang kedua, hamba yang punya 5 talenta menjadi 10 talenta berkembang walaupun waktunya terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas, karena dia rajin investasi. Amsal 30:24, ada 4 binatang terkecil di bumi tapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tapi menyediakan makanan di musim panas. Yang menarik, semut ini bukan cuma rajin kerja, tapi semut rajin investasi. Dia tahu gak selalu musim panas, akan ada musim dingin. Gak selalu musim kelimpahan, akan ada musim paceklik. Yang dilakukan sama semut, dia bukan cuma kenyang hari ini, tapi dia mulai mengumpulkan persediaan bahan makanan di bilik-bilik, di gudangnya semut. Sehingga waktu musim krisis datang, ketika musim dingin datang, semut rileks. Semut gak panik, gak ada yang mati. Kebanyakan manusia ketika datang musim krisis panik. Kenapa? Tidak ada persiapan. Belajar dari semut, Raja Salomo tidak sungkan-sungkan, seorang raja yang kaya raya, seorang raja penuh hikmat, masih belajar. Bukan cuma dari orang lain, tapi dari hewan kecil namanya semut. Sadarilah dunia ini berputar. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok di atas. Hari ini kita produktif, belum tentu besok-besok produktif. Hari ini kita sehat, belum tentu besok-besok masih sehat. Mumpung kita ada di atas, mumpung kita produktif, mumpung kita sehat, jangan cuma kenyang hari ini. Begitu kita dapat income, pisahkan 10% kembalikan menjadi bagian Tuhan, 60% kau bisa nikmati, 20% kau bisa investasikan, 10% sisanya yang kau bisa bagikan untuk memberkati orang lain. Ketika engkau setia untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan setiap bulan di tangan kita dan mengelolanya, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Ingat, usia 30-60 tahun adalah usia kita menabung, usia kita mengumpulkan, karena itu adalah usia produktif. Sedangkan usia 60 tahun ke atas adalah usia kita mengambil. Kenapa? Karena kita udah pensiun, lebih banyak keluar masuk rumah sakit. Nah, kalau kita di usia 30-60 tahun kita gak punya tabungan, hidup kita akan jadi benalu buat anak cucu dan mantu. Hidup kita akan jadi piala bergilir, gak dinantikan, gak diinginkan. Tapi kalau kita 30-60 tahun kita punya banyak aset, banyak investasi, anak cucumu, mantumu akan baik-baik. Sebab kalau dia jahat, pasti dia rugi sendiri, gak dapat warisan. Hidup bisa betul-betul kita nikmati di masa tua kalau kita punya simpenan. Makanya firman Tuhan katakan, pisahkan mana benih dan mana roti. Roti sesuatu yang kita makan, benih sesuatu yang kita investasikan. Sadarilah bahwa satu benih yang kita tanam akan menghasilkan puluhan buah. Puluhan benih yang kita tanam akan menghasilkan ratusan buah. Ratusan benih yang kita tanam akan menghasilkan hutan belantara. Bayangkan kalau Anda cuma punya satu sumber, begitu sumber tersebut sumurmu macet, selesailah riwayat kita. Tapi kalau kita punya beberapa sumber, ketika sumur atau sumber tersebut macet, masih ada sumur-sumur yang lain yang bisa menghasilkan. Perhatikan, semua king of success, king of konglomerat, mereka adalah orang-orang yang investasi. Yang ketiga, hamba yang punya 5 talenta menjadi 10 talenta, dia kembangkan walaupun waktu terbatas, tenaga terbatas, dan harta terbatas, karena dia rajin hidup dalam kebenaran. Matius 6 ayat 33, tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menarik di sini, ketika kita mengutamakan kebenaran, ketika kita mengutamakan kepentingan Tuhan, maka semua itu akan ditambahkan. Kesehatan ditambahkan, berkat ditambahkan, kemuliaan, promosi, lain sebagainya Tuhan tambahkan. Tapi kalau kita mengejar berkat, belum tentu kebenaran kita dapatkan. Jadi jangan sampai kita salah orientasi. Biarlah orientasi kita, mari hidup benar, hidup jujur, jangan rugikan orang, jangan sampai rugikan perusahaan, jangan sampai kita bohongin orang, jangan sampai kita rugikan orang. Sebab kalau kita kerja merugikan orang, akhirnya kita kehilangan kepercayaan. Tapi kalau kita jujur, kita akan menuai kepercayaan. Dan yang menarik adalah kita gak perlu kejar-kejar berkat. Berkat akan mengejar kita kalau kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita rajin, gak hidup dalam kebenaran, pintu depan lebar, pintu belakang lebar. Ada aja yang bocor, ada aja kehilangan, ada aja musibah. Tapi kalau kita rajin plus takut akan Tuhan,
hidup benar, pintu depan lebar, pintu belakang tua tutup rapat-rapat, sehingga kita bisa nikmati, kita bisa berkati orang lain, dan kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Jadi kita belajar di sini yang menarik. Apa yang terjadi ketika hamba ini mengembangkan dari 5 talenta jadi 10 talenta? Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, amazing. Dipercayakan perkara besar, dipercayakan hal-hal yang mulia, dan bahkan turut dalam kebahagiaan. Kita belajar di sini ada 3 hal yang dilakukan sama hamba yang punya 5 talenta menjadi 10 talenta. Walaupun waktu terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas. Yang pertama, rajin bekerja. Yang kedua, rajin investasi. Yang ketiga, rajin hidup kebenaran. Saya berdoa setiap kita bisa melakukannya, sehingga kita dipercayakan perkara yang lebih besar. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.